Keluarga Irfan adalah salah satu keluarga yang dikenal baik di lingkungan sekitarnya. Rumah mereka, meskipun kecil, selalu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Dela, anak perempuan mereka yang berusia 4 tahun, adalah sumber kebahagiaan terbesar dalam hidup. Sela, sang istri, adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan selalu memastikan bahwa Dela mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang ia butuhkan. Setiap pagi, Sela akan mengantar Dela ke sekolah, sebuah tempat di mana gadis kecil itu bisa bermain dan belajar sambil berinteraksi dengan teman-temannya. Setelah itu, Sela dan Burina, pembantu rumah tangga mereka, akan membersihkan rumah dan menyiapkan makan siang. Sela sangat menyukai rutinitas pagi mereka dan merasa bahagia saat melihat Dela tumbuh sehat dan ceria. Senin pagi itu tampak seperti pagi yang biasa. Matahari bersinar cerah dan udara segar mengisi kota kecil. Sela memulai hari dengan penuh semangat. Dia mempersiapkan sarapan dan menyapa putrinya dengan senyum yang penuh kasih. Setelah mengantar Dela ke sekolah, dia pulang ke rumah dan mulai merencanakan menu makan siang. Dela sangat menyukai omelet spesial, dan pada pagi itu dia meminta ibunya untuk menyiapkan makanan tersebut. Sela memutuskan untuk menyiapkan makanan kesukaan putrinya seorang diri. Hal ini dikarenakan tadi pagi Dela memohon padanya untuk dijemput oleh Burina saja. "Ibu, hari ini tidak usah menjemput Dela." "Ya, biar Burina saja," pinta gadis polos itu. "Loh, kenapa? Kan biasanya juga ibu yang menjemput Dela." Balas Sela heran. "Tidak apa-apa, Ibu. Aku mau ibu membuatkan omelet spesial untukku. Jadi begitu aku sampai di rumah, aku bisa langsung makan." "Hei," jelas gadis kecil itu dengan senyum cerianya. "Baiklah kalau itu yang Dela mau. Nanti ibu suruh Burina jemput ya," ujar Sela sembari mengusap kepala Dela dengan lembut. "Okidoki, ibu memang yang terbaik. Kalau begitu Dela masuk kelas dulu." Dela melompat riang, lalu segera menenteng tasnya memasuki kelas. Meskipun merasa sedikit cemas, Sela berpikir bahwa itu hanya perasaan biasa seorang ibu yang khawatir. Perasaan yang tak bisa ia tepis, begitu mendengar anak sematawayangnya menolak untuk ia jemput. Tidak seperti biasanya yang selalu ngel minta dijemput ibunya. Setibanya di rumah, Sela merasakan kegelisahan yang tak terjelaskan. Seperti ada hal buruk yang akan terjadi, tapi ia tak tahu apa itu. Sela mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang ibu, yang akan selalu khawatir saat jauh dari anaknya. Singkat waktu, jam pulang sekolah pun tiba. Burina pun menjemput Dela, sesuai dengan instruksi Sela. Jalan Merdeka, yang biasanya ramai dengan aktivitas, terasa agak sepi hari itu. Dela menggenggam tangan Burina dengan ceria, bercerita tentang hal-hal menyenangkan yang dia lakukan di sekolah. Namun, ketenangan pagi itu tiba-tiba terputus oleh suara benturan keras. Sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali dan menabrak mereka berdua. Mobil tersebut menghantam mereka dengan keras dan membuat kedua korban terpental ke udara. Pak Tejo, seorang pedagang yang sedang duduk di luar tokonya, terkejut mendengar suara benturan yang sangat keras. Dia segera berlari menuju tempat kejadian dan menemukan Dela serta Burina tergeletak di jalan. Kaca depan mobil hancur, dan tubuh mereka terpencar di jalanan yang ramai. Pak Tejo, yang memiliki pengalaman sebagai relawan di Palang Merah Indonesia, tahu betul bagaimana memberikan pertolongan pertama. Dia segera mulai melakukan tindakan pertama dengan memeriksa kondisi Burina, yang masih sadar namun dalam keadaan sangat lemah. Sambil berbicara dengan Burina untuk menjaga kesadarannya, Pak Tejo meminta bantuan dari warga sekitar dan menelepon ambulans. Sementara itu, Dr. Ahmad, seorang dokter yang berpraktik di klinik terdekat, mendengar berita tentang kecelakaan itu. Tanpa berpikir panjang, dia membawa peralatan medis darurat dan bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana, dia menemukan Dela yang sudah tak sadarkan diri. Ia segera melakukan berbagai cara untuk membuat anak itu siuman. Dr. Ahmad bekerja dengan cepat, sementara perawat dari klinik juga tiba di tempat kejadian dan memberikan oksigen. Meski upaya penyelamatan dilakukan dengan segenap kemampuan, keadaan Dela sangat kritis. Dela terbaring di jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Kepala Dela berdarah dan terdapat memar di kakinya. Tim medis bekerja sama untuk memberikan bantuan terbaik. Mereka berharap agar Dela dapat bertahan hidup, namun kondisinya semakin memburuk. Sementara itu, Sela, yang sedang berada di rumah, merasa kegelisahan yang semakin memburuk. Ketika menerima telepon dari rumah sakit, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dia dengar. "Halo, dengan keluarga Ananda Dela?" tanya seorang petugas medis. "Iya betul.
Saya Sela, ibunya. Dengan siapa ini? Tanya Sela bingung. Kami dari klinik Mitra Waras, ingin mengabarkan bahwa anak ibu yang bernama Dela, serta seorang lagi bernama Burina telah mengalami kecelakaan di Jalan Merdeka 4. Jelas si petugas dengan hati-hati, astagfirullah. Ya Allah. Sebenarnya apa yang terjadi? Lalu bagaimana keadaan mereka berdua? Mbak, tanya Sela panik. Untuk saat ini, kedua korban sudah kami rujuk ke RS terdekat. Kemungkinan mereka sudah mendapatkan penanganan di ruang IGD. Petugas mencoba menjelaskan dengan tenang baik. Mbak, terima kasih. Saya akan segera menuju ke lokasi. Jawab Sela singkat, sambil menahan hatinya yang hancur bak tersambar petir di siang bolong. Dengan perasaan yang tak karuan, dia segera menghubungi Irfan agar mereka bisa segera menuju rumah sakit. Mendengar berita musibah tersebut, tentu saja Irfan sangat terkejut. Bahkan badannya menjadi tiba-tiba lemas karena merasa sangat terpukul. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kondisi gadis kecilnya yang selalu ceria itu. Namun ia mencoba untuk tetap tenang dan membawa istrinya ke rumah sakit yang dimaksud. Di rumah sakit, Sela dan Irfan mengalami saat-saat penuh ketegangan. Mereka menunggu kabar tentang Dela dengan hati yang penuh kecemasan. Saat dokter keluar dan memberitahu mereka tentang keadaan Dela, berita itu sangat menghancurkan keduanya. Dela telah meninggal dunia, dan Sela merasa seperti seluruh dunianya runtuh dalam sekejap. Kehilangan Dela adalah pukulan yang sangat berat bagi Sela dan Irfan. Keduanya tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa putri tercinta mereka telah tiada. Sela menangis sejadi-jadinya, merasakan rasa sakit yang mendalam dan ketidakpercayaan. Dia memeluk tubuh kecil Dela, yang sekarang sudah tak bernyawa. Ia merasa seolah-olah dia sedang berada dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Irfan mencoba menenangkan istrinya, meskipun dirinya juga mengalami kesedihan yang mendalam. Mereka berdua merasa kosong dan bingung tentang bagaimana melanjutkan hidup setelah kehilangan yang begitu besar. Setelah kabar tersebut menyaar, dukungan dari keluarga dan teman-teman mulai datang. Namun rasa kehilangan tetap menyelimuti keluarga Dela. Burina, meskipun masih dirawat di rumah sakit, merasa bersalah dan sedih karena tidak dapat melindungi Dela. Dia terus memikirkan apa yang seharusnya dia lakukan untuk mencegah kecelakaan tersebut. Para dokter merawatnya dengan penuh perhatian, tetapi trauma dari kecelakaan itu membuat proses pemulihannya menjadi lebih sulit. Beberapa hari kemudian, polisi segera melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tersebut. Sopir mobil, seorang pria berusia 53 tahun, ditangkap karena menyebabkan kecelakaan maut. Dia mengaku kehilangan kendali saat mengemudi. Namun pihak kepolisian perlu menyelidiki lebih lanjut apakah ada faktor lain yang menyebabkan kecelakaan itu, seperti pengaruh alkohol atau kondisi kesehatan. Selama penyelidikan, beberapa tetangga berkumpul untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga dengan mengadakan doa bersama. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang, termasuk mereka yang tidak mengenal Dela secara langsung tetapi merasakan dampak dari tragedi tersebut. Hari-hari setelah kejadian tersebut sangat berat bagi Sela dan Irfan. Mereka harus belajar menerima kenyataan bahwa putri tercintanya telah pergi untuk selamanya. Proses berduka tidak mudah, dan setiap hari terasa seperti perjuangan untuk melanjutkan hidup. Sela merasa bersalah karena tidak menjemput Dela seperti biasanya, dan rasa bersalah itu terus menghantuinya. Namun, dukungan dari keluarga, teman-teman, dan tetangga perlahan membantu mereka untuk menerima kenyataan. Seiring berjalannya waktu, Sela dan Irfan mulai menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Mereka menyadari bahwa meskipun Dela telah tiada, semangat dan kasih sayangnya tetap hidup melalui bantuan yang mereka berikan kepada orang lain. Kehilangan Dela tetap menjadi bagian dari kehidupan, tetapi mereka belajar untuk menghargai setiap momen dan kenangan yang mereka miliki bersama putri mereka. Kepolisian juga belajar dari tragedi ini, dengan semakin meningkatkan kesadaran akan keselamatan di jalan raya dan pentingnya perhatian terhadap orang-orang tercinta. Kisah tragis ini mengajarkan kepada semua orang tentang betapa berharganya setiap detik bersama orang yang kita cintai. Di tengah-tengah duka dan kesedihan, cinta dan dukungan dari orang-orang di sekitar mampu memberikan harapan dan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Dan meskipun Dela tidak lagi berada di antara mereka, warisannya hidup melalui kebaikan yang mereka sebarkan dan kenangan yang selalu mereka simpan dalam hati. Setiap tahun pada tanggal kecelakaan, Sela dan Irfan mengadakan acara peringatan di rumah dengan menggelar acara amal bersama. Acara ini merupakan momen refleksi diri yang diisi dengan doa bersama, saling berbagi keresahan hidup, dan kegiatan amal. Biasanya, mereka mengundang keluarga, teman, tetangga, serta para relasi untuk bergabung, mengingat sebagai manusia,
harus selalu menjalin tali silaturahmi. Acara tahunan ini juga mencakup penyerahan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Sela dan Irfan merasa bahwa meskipun Dela tidak lagi bersama mereka, semangatnya terus hidup melalui bantuan yang diberikan oleh para donatur. Mereka bekerja sama dengan berbagai lembaga dan relawan untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat benar-benar membantu anak-anak yang kurang beruntung. Melalui acara tersebut, Sela juga mulai berbicara di berbagai forum komunitas tentang keselamatan di jalan raya. Dia berbagi pengalaman pribadinya dan menekankan betapa pentingnya bagi pengemudi untuk selalu berhati-hati dan waspada. Meskipun berbicara di depan umum membuatnya merasa cemas, dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mencegah tragedi serupa terjadi pada orang lain. Setiap kali dia melihat perubahan positif di komunitas, dia merasa sedikit lebih tenang dan berdaya. 5 tahun setelah tragedi tersebut, berita kehamilan Sela membawa kebahagiaan baru bagi keluarga mereka. Setelah mengalami banyak kesedihan, kehadiran bayi menjadi anugerah yang sangat dinantikan. Selama masa kehamilan, Sela dan Irfan merasa bahwa mereka akhirnya memiliki alasan baru untuk tersenyum dan berharap. Sela rutin melakukan pemeriksaan dan menjaga kesehatannya dengan baik. Dia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan kekhawatiran, meskipun bayangan kehilangan selalu menghantui. Sementara Irfan, ia selalu berusaha menjadi suami siaga dan penuh perhatian, memastikan bahwa Sela merasa dicintai dan didukung. Kelahiran bayi mereka, yang diberi nama Dia Nabila, disambut dengan sukacita yang luar biasa. Kelahiran dia membawa warna baru dalam kehidupan mereka dan memberikan semangat baru untuk melanjutkan hidup. Wajah mungil dan mata bulatnya mampu membuat siapapun yang melihatnya tersenyum bahagia. Seakan lupa pada setiap masalah yang ada di dunia. Seiring berjalannya waktu, dia tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Dia menjadi cahaya baru dalam kehidupan Sela dan Irfan. Mereka menemukan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sejak kehilangan Dela. Meski dia tidak bisa menggantikan Dela, kehadirannya memberikan kehangatan dan cinta yang baru dalam keluarga mereka. Sementara itu, acara amal tahunan yang diselenggarakan Sela dan Irfan terus berkembang dan semakin dikenal di kota mereka. Mereka berhasil mengumpulkan lebih banyak dana dan bantuan dari para donatur serta lembaga sosial. Dengan dukungan dari banyak pihak, mereka mampu membantu lebih banyak anak-anak yang membutuhkan. Setiap tahunnya, mereka mengadakan berbagai program seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan kegiatan sosial untuk anak-anak kurang mampu. Sela dan Irfan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka dapat bermanfaat untuk sekitar. Mereka berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk memperluas jangkauan bantuan mereka. Dukungan dari masyarakat dan relawan semakin memotivasi untuk terus melanjutkan perjuangan. Sela dan Irfan selalu mengenang Dela dengan penuh kasih sayang. Mereka menjaga kenangan Dela melalui foto-foto, barang-barang kesayangannya, dan cerita-cerita yang mereka bagi dengan dia. Setiap kali melihat anak-anak yang terbantu, mereka merasa bahwa Dela masih hidup dalam setiap senyuman dan kebahagiaan anak-anak tersebut. Mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Banyak warga yang tergerak untuk turut berkontribusi dalam kegiatan amal, membantu anak-anak yang membutuhkan, dan meningkatkan kesadaran tentang keselamatan di jalan raya. Keberhasilan mereka menjadi simbol harapan dan kekuatan yang muncul dari tragedi. Kisah tragis ini, meskipun menyakitkan, memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan cinta, keberanian, dan harapan. Sela dan Irfan menunjukkan bahwa di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang dapat membawa kita kembali ke kebahagiaan. Kehidupan mereka menjadi contoh nyata bahwa meskipun menghadapi kesulitan dan kehilangan, kita dapat menemukan makna dan kebahagiaan baru melalui dedikasi dan cinta kepada sesama. Kehidupan di kota kecil itu perlahan-lahan mulai berubah. Kematian Dela membawa dampak besar pada masyarakat. Membuat kesadaran tentang keselamatan lalu lintas meningkat, dan warga mulai lebih memperhatikan keselamatan diri mereka di jalan raya. Pemerintah kota memutuskan untuk memperbaiki kondisi jalan dan memasang rambu-rambu lalu lintas yang lebih jelas di sepanjang Jalan Merdeka. Selain itu, mereka juga mengadakan kampanye keselamatan lalu lintas dan pelatihan berkendara bagi para pengemudi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Acara penggalangan dana, seminar, dan kegiatan sosial lainnya diadakan secara rutin untuk mengumpulkan dana dan meningkatkan kesadaran tentang keselamatan anak-anak. Para relawan yang bekerja merasa terinspirasi oleh semangat Sela dan Irfan. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa mereka dapat terus memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Meskipun Sela dan keluarganya telah menemukan kembali kebahagiaan melalui kelahiran dia, mereka masih harus mengatasi rasa kehilangan yang mendalam.
Setiap kali tanggal lahir Dela tiba, perasaan pedih masih terjebak di dalam dada. Alhasil, mengunjungi makam Dela untuk mengungkapkan betapa mereka merindukannya adalah jalan satu-satunya yang bisa mereka pilih, selain dengan mengirim doa pastinya. Ini adalah cara untuk merasa dekat dengan putri mereka dan mencari penghiburan dalam kenangan-kenangan indah yang telah mereka ciptakan bersamanya. Dengan berlalunya waktu, Sela dan Irfannya mulai berdamai dengan perasaan peri mereka dan merencanakan masa depan yang baru. Mereka berharap dapat membantu lebih banyak anak-anak yang membutuhkan, dan juga ingin terus berkontribusi pada upaya keselamatan jalan raya serta mendukung inisiatif sosial lainnya. Meski tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Dela, mereka merasa bahwa dengan melanjutkan apa yang telah mereka mulai dengan membantu anak-anak lain, mereka dapat menghormati kenangan Dela dengan cara yang paling berarti. Dela pasti merasa bangga di surga. Kisah Dela dan dampak yang ditinggalkannya menjadi bagian penting dari cerita kota kecil itu. Generasi baru yang tumbuh di kota tersebut, kini lebih sadar akan keselamatan dan tanggung jawab sosial. Sela dan Irfan terus menjaga semangat dan dedikasi mereka, memastikan bahwa kenangan Dela hidup dalam setiap tindakan kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Dengan cara ini, mereka merasa bahwa Dela masih ada di hati banyak orang, menyebarkan cinta dan kebahagiaan ke seluruh penjuru. Di kota kecil yang penuh kenangan ini, Sela dan keluarganya telah menemukan cara untuk menghadapi kesedihan dan merayakan kehidupan. Kisah tragis yang mengubah hidup mereka telah menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang dan membawa perubahan positif bagi komunitas mereka. Dengan semangat dan dedikasi, mereka terus memperjuangkan visi mereka dan berusaha untuk menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dalam setiap tindakan dan usaha mereka, ada jejak cinta dan kenangan Dela yang abadi, mengingatkan semua orang bahwa bahkan dalam kesulitan terbesar sekalipun, ada harapan dan cahaya yang dapat memandu kita menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.